guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Hong Tianjing dan Sima Chong, meskipun keduanya baru saja melangkah ke alam umur panjang, lapisan pertama dari rahasia umur panjang, kekuatan mereka yang sebenarnya bahkan lebih kuat dari beberapa master tubuh abadi. Seorang master abadi dapat menangani 8 atau 9 raksasa abadi. Dengan kata lain, kekuatan mereka sekitar kekuatan 8,9 miliar kuda yang berlari kencang. Dan sekarang, kekuatan Hong Tianjing setara dengan 1 miliar kuda yang berlari kencang, dan Sima Chong memiliki 800 juta. Di antara dua tembakan, mereka menamparkan secara vertikal dan horizontal. Di antara 8 patung Buddha, 9 raksasa abadi, Mu Taois, Long Taois, dan master lainnya, tidak ada hubungannya. Terlebih lagi, keduanya telah mengolah 3.000 jalan besar, serta alat Taoisme bermutu tinggi, dan aliran mantap pil yang murni. Jika Fang Han tidak bisa keluar, kekuatan 8 Buddha pasti tak tertahankan, dan mereka benar-benar akan dikumpulkan oleh kedua tuan ini. Tentu saja, meskipun Mu Taois juga memiliki Taois bermutu tinggi, energi yang murninya tidak cukup. Yang lebih kuat adalah bahwa ada deretan formasi besar 99 matahari murni yang diselimuti di luar, dengan kekuatan besar, seperti cakram gerindra, menghancurkan dan menggiling. Setiap kali mereka mulai, mereka akan bergetar dan mengkonsumsi banyak. Jika bukan karena energi jahat Huang Kuantu, mereka tidak akan mampu mendukungnya. Tahukah Anda, formasi 99 yang digerakkan oleh ribuan murid inti emas, puluhan praktisi yang telah berkultivasi ke dunia kehidupan, dan 23 raksasa abadi. Meskipun ada puluhan juta setan surgawi dan 5.000 raja iblis surgawi di antara 8 patung Buddha, tidak banyak raja iblis surgawi yang telah berkultivasi menjadi inti emas. Kekuatan susunan besar yang diatur tidak dapat bersaing dengan penjaga susunan istana yang murni. Jika ini terus berlanjut, kita tidak bisa mendukungnya lagi. Kekuatan formasi 99 yang murni ini benar-benar terlalu kuat. Untungnya, penguasa aula yang murni, Lu Dongxian, telah pergi. Dia juga memimpin 9 tetua di bawah komandonya, dan semuanya bergegas ke Hunyuan Wujitu. Kalau tidak, kita hanya bisa dibunuh jika kita bertemu satu sama lain. Oke, rekan Taois Fang Han akhirnya berkultivasi menjadi tubuh abadi. Saya merasakan kekuatan di peta Huang Kuan, sangat kuat. Di antara 8 Buddha, pikiran Mu Taois saling terkait, dan 9 raksasa abadi, Mana, dan Qi menyatu bersama, mendesak kekuatan 8 Buddha, menggunakan kekuatan dunia naga dan dunia Buddha untuk menjaganya sampai mati. Di antara mereka, 2 raksasa Luo Shuibei dan Chang Ying sangat akrab dengan kuil yang murni. Sebagai salah satu aula terpenting dari 360 aula, aula Cunyang dijaga dan tak terduga. Selain formasi 99 matahari murni di luar, di kedalaman aula utama, ada juga lautan yang terdiri dari air suci 9 matahari. Di lautan itu, ada tuan istana yang murni Lu Dongxian yang menjaga. Rumor mengatakan bahwa Lu Dongxian ini juga merupakan puncak dari tubuh abadi. Dia dapat memahami hukum ruang hanya sedikit, dan kekuatannya tak terduga. Selain itu, ada 9 tetua abadi yang menjaga kuil yang murni. Setiap orang memiliki peralatan Tao tingkat menengah, dan jauh di dalam istana yang murni, ada susunan pengetahuan. Tapi sekarang, Lu Dongxian dan 9 tetua abadi semuanya telah dipanggil, memasuki diagram Hunyuan Wuji yang misterius, dan pertahanan kuil yang murni telah sangat melemah. Tapi ini masalahnya, karakter tirani abadi umum masuk, dan hanya ada satu kata, kematian. Tepat ketika 9 raksasa abadi tidak dapat melawan, dari peta Huang Kuan, sebuah kekuatan besar disampaikan, dan itu disuntikkan ke dalam tubuh 9 raksasa abadi ini setelah sedikit transformasi tingkat pertama. Tiba-tiba, leluhur Wuxiang, Chang Ying, Luo Shuibei, Long Daoren, Mu Daoren,
Lulan Po, leluhur terbang, leluhur Tian Gang, Raja Ji, hampir semua mananya meroket. Dan semua vitalitas di tubuhnya yang habis kini semua pulih. Terutama Taoisme, di atas tubuhnya. Dengan sekali klik, tubuh Raja Ilahinya tiba-tiba hancur. Kemudian, tubuhnya mulai menyatu dengan hukum kelahiran. Sebenarnya juga dipromosikan ke alam keabadian. Tubuh yang diberikan kepadanya adalah tubuh Raja Protos yang dijara oleh Fang Han dan disempurnakan dengan pohon dunia. Pada hari-hari di 8 Buddha, manfaat yang diterimanya tidak terbayangkan. Setelah menelan daging dan darah kekacauan, dia telah mencapai puncaknya. Sekarang di bawah dorongan vitalitas Fang Han, banyak ide muncul satu demi satu. Pahami arti sebenarnya dari tubuh fisik dan dunia kelahiran. Juga mencapai keabadian. Gerbang alam abadi terbuka lebar, dan vitalitasnya dicurahkan lagi. Tubuhnya menyatu dengan hukum kelahiran, dan kekuatannya meroket. Itu telah tumbuh dari 100 juta menjadi 700 juta dan kemudian berhenti. Dia secara alami tidak sekuat Fang Han. Begitu dia menjadi tubuh yang abadi, kekuatannya meroket hingga 5 miliar. Dia hanya memiliki 700 juta kuda yang berlari kencang. Di antara yang kuat dari tubuh abadi, dia relatif lemah. Tapi, tubuh abadi adalah tubuh abadi. Setelah dipromosikan menjadi tubuh abadi, dimungkinkan untuk menyempurnakan artefak Dao tingkat menengah, tanpa dibatasi oleh tubuh fisik, berubah sesuka hati, beradaptasi dan bertahan, meningkat berkali-kali lipat. Sementara Mutaois meraung dengan liar, tubuh 8 pagoda Buddha memadat lagi, kekuatan mereka meningkat, dan mereka langsung melawan banyak pemboman. Pada saat ini, sosok Fang Han, seperti Dewa Iblis, muncul dari gambar musim semi kuning. Seluruh peta Huang Quan, berubah, gemetar, berubah menjadi jubah kekaisaran yang murah hati, diberkati di tubuhnya. Jubah kekaisaran ini terus tumbuh. Tenggelam dalam kehampaan, menjadikannya seorang kaisar yang tampaknya mampu memanipulasi langit. Ki iblis yang mengepul, berputar sedikit lebih dulu, berubah menjadi sumber kekuatan murni, kekuatan reinkarnasi, secara langsung memurnikan dan menggabungkan semua nafas dari 99 susunan matahari murni. Tongkat Disi. Ketika Fang Han muncul dan meraih di tangannya, tongkat Kaisar Si dipegang di tangannya. Tongkat yang digunakan oleh para dewa dan kaisar ini dipegang di tangannya saat ini, dan itu semakin melengkapi satu sama lain. Dia tampaknya adalah penguasa tertinggi para dewa, tak terkalahkan di dunia. Tongkat perangkat Tao bermutu tinggi ini mencapai tangannya dan meledak menjadi kecemerlangan yang kuat. Satu demi satu hantu dewa muncul dari tongkat kerajaan, berteriak dan memuja. Dia berguncang sedikit, dan ada lubang di atas tongkatnya, dan kekuatan para dewa mengalir turun. Kosongkan alam dewa, kata Fang Han memegang Protos Supreme Treasure, dan Emperor Sis Keptre, seperti Divine Emperor, langsung membuka Void God Realm. Tapi ini tidak biasa, dia memurnikan semua tubuh putra suci Chunan, menelannya ke dalam tubuhnya, dan mendapatkan semua kekuatannya, kekuatan supernatural, nafas, dan bahkan banyak warisan ingatan. Sekarang, dia bisa membuka dunia peri, membuka dunia Buddha, membuka dunia naga, dan membuka dunia Protos. Abadi, naga, Buddha, Protos. Keempat kekuatan bersatu, meningkatkan kekuatan dan keagungannya lebih banyak lagi. Tempat tidur bintang Kaisar Naga. Fang Han bergumam lagi. Suaranya bergejolak, menyebabkan fluktuasi ke segala arah, dan tempat tidur naga Kaisar Bintang tiba-tiba terbang, dan di bawah kakinya, itu adalah biarawati besarnya. Berdiri di tempat tidur Kaisar Bintang Naga, memegang tongkat Kaisar Si di tangannya, Fang Han membuka kekosongan dengan tangan yang lain, dan tiba-tiba berubah, jari-jarinya berubah menjadi Optimus Prime sebesar gunung, dan dia mengarahkan ke arah Sima Chong. Hong Tianjing hancur dan hancur. Di bawah telapak tangannya, semua aliran udara membeku, seolah-olah telah menjadi baja. Tidak, itu miliaran kali lebih keras dari baja. Menjadi batu angkasa.
Tidak baik. Sima Chong hendak menyiapkan mantra tirani, untuk mengumpulkan Kaisar si tongkat Fang Han dan pedang guntur kekacauan besar ke tangannya, tapi dia dingin, dan Fang Han bergegas menjauh dari peta Yellow Springs. Energi jahat mengguncangnya, jadi bendera perang berdarah besi terbuka, dan kemudian menunjukkan kekuatan yang tidak bisa dia tolak. Fang Han memiliki 5 miliar kuda yang berlari kencang, tetapi dia hanya memiliki 800 juta. Perbedaannya terlalu besar, dan wilayah Fang Han jauh lebih tinggi darinya, dan senjata ajaibnya terlalu pintar untuk dihitung. Bagaimana ini bisa diperdebatkan? Namun, dia juga orang yang sangat beruntung, dan ada begitu banyak cara tersembunyi sehingga tidak ada yang bisa membunuhnya sepenuhnya. Saat ini, dia membuka mulutnya dan menyembur keluar, hujan darah menyembur keluar, berubah menjadi api, dan terbakar di sekelilingnya. Kemudian, di tengah alisnya, sebuah batu berbentuk hati muncul. Batu ini berwarna merah darah seperti api, dan sepertinya mengandung ruang tanpa batas. Vitalitas yang kuat meledak, dan tubuh Sima Chong segera membengkak, dan otot serta ototnya meregang. Di atas batu, untaian kecemerlangan berdarah berubah menjadi naga darah yang kuat, berputar di sekitar Sima Chong. Kemudian memasuki tubuhnya. Ledakan. Tubuhnya juga hancur, kekuatannya terus meningkat, dan dia dipromosikan menjadi keabadian. Mana meningkat lebih dari 2 kali lipat, mencapai 1,8 miliar kuda yang berlari kencang. Permata kehidupan. Ini sebenarnya permata kehidupan. Melihat pemandangan ini, Hong Tianjing kaget dan berkata bahwa Sima Chong sebenarnya memiliki permata kehidupan. 4 batu dewa kuno, kehidupan, fetis, jiwa, dan kristal langit. Di antara mereka, batu surgawi dan batu jimat digunakan untuk menyempurnakan artefak Tao yang luar biasa, sedangkan jiwa, kehidupan, dan 2 permata lebih misterius dan pada dasarnya tidak mungkin untuk dilihat. Mereka lebih kuat dari kekuatan inti bintang. Selama Anda mendapatkan satu bagian, Anda dapat meningkatkan basis kultivasi Anda ke tingkat yang mengerikan. Jika ini masalahnya, maka saya tidak menyembunyikan apapun. Batu jiwa, biarkan saya keluar. Saya berlatih salah satu dari 3.000 seni jiwa yang hebat, dan secara alami mendapatkan permata jiwa. Awalnya, saya tidak ingin menyia-nyiakannya permata ini tapi sekarang, aku harus menyia-nyiakannya. Batu jiwa membantuku melangkah ke tubuh abadi. Pada saat ini, Hong Tianjing juga mengeluarkan batu permata di atas kepalanya. Batu permata ini berbentuk heksagonal, seperti susunan besar, dengan nafas jiwa yang sangat murni meresap darinya. Setelah itu, permata itu retak dan berubah menjadi aliran udara, dan memasuki tubuh Hong Tianjing. Kekuatan fisiknya juga menanjak dengan mantap, mencapai 2 miliar kuda penuh sebelum dia berhenti. Dia juga memasuki alam keabadian. Kedua istana bintang janji ini, murid yang paling menonjol, lahir dengan kekayaan besar. Pada hari yang sama bencana bela diri, mereka benar-benar bangkit dari kekuatan gaib ke-10 ke tubuh abadi. Ini jarang terjadi di zaman kuno. Di antara percikan api dan api, keduanya diangkat ke keabadian, kekuatan mereka mencapai puncaknya, dan mereka menembak pada saat yang sama. Sima Chong berubah menjadi tinju besar. Kelima jari kepalan itu diremas dengan kuat, dan ibu jari ditekan ke mata kepalan tangan. Simpul akarnya kuat. Di antara pukulan, langit dan bumi retak dan vitalitas runtuh. 3.000 jalan, berani dan rajin, pukul aku, Raja mendominasi, bergabung menjadi satu, bawa aku bergerak, Raja besar mendominasi. Pukulan Sima Chong sebenarnya adalah jalan aneh Big King Overload Skill di 3000 Great Avenues, yang berisi 2 kekuatan ekstrim, Raja dan kesombongan.